Segala cara dilakukan Pak Karta untuk menghilangkan tanda hitam di lehernya. Ia menggosoknya dengan air sumur, sabun, hingga cairan pembersih yang paling keras, namun kulitnya justru memerah dan melepuh, sementara bekas telapak tangan hitam itu tetap diam di sana. Gelap, pekat, dan seolah meresap ke dalam daging. Ketakutan Pak Karta memuncak ketika ia menyadari bahwa tanda itu tidak hanya sekadar noda. Malam ketiga setelah kejadian itu, Pak Karta berdiri di depan cermin tua yang retak di kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan lampu minyak ke arah lehernya. Ia tersentak hingga hampir menjatuhkan lampu itu. Jari-jari hitam pada tanda di lehernya bergerak. Tanda itu perlahan merayap naik. Ujung-ujung jarinya kini menyentuh rahang Pak Karta, dan setiap kali tanda itu bergerak, Pak Karta merasakan sensasi dingin yang luar biasa, seolah ada es yang disuntikkan ke pembuluh darahnya. Ia merasa tenggorokannya menyempit, membuatnya sulit bernapas. Tidak, ini harus hilang, rintihnya. Ia mengambil sebilah silet tua. Dengan tangan yang tak lagi stabil, ia mencoba mengikis permukaan kulit yang menghitam itu. Namun, keanehan terjadi. Bukan darah merah yang keluar, melainkan cairan kental berwarna hitam yang berbau singkong busuk. Dan saat cairan itu menetes, Pak Karta mendengar suara tawa cekikikan yang sama dari sudut kamarnya yang gelap. Dalam keputusasaan, Pak Karta mendatangi Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang tinggal di lereng gunung. Begitu melihat leher Pak Karta, wajah Mbah Wiryo memucat. Ia mundur beberapa langkah sambil merapal doa. Karta itu bukan sekadar tanda. Itu adalah janji, bisik Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Janji apa, Mbah? Saya tidak menjanjikan apapun pada makhluk itu, seru Pak Karta. Mbah Wiryo menggeleng. Saat kau masuk ke alamnya dan melihat mereka yang hilang, kau telah menghirup udara mereka. Tanda itu adalah cara genderuwo itu menandaimu sebagai miliknya. Dia tidak memakanmu sekarang karena dia ingin kau menjadi pembuka jalan baginya. Malam itu, di rumah Mbah Wiryo, Pak Karta dipasung dengan rantai suci dan dikelilingi oleh garam serta mantra-mantra. Mbah Wiryo mencoba melakukan ritual pembersihan. Namun, saat mantra mencapai puncaknya, lampu-lampu minyak di ruangan itu mendadak mati. Dalam kegelapan total, Pak Karta merasakan lehernya seperti dicekik oleh tangan raksasa yang nyata. Tanda hitam itu kini bercahaya merah redup. Karta, terima kasih. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan keluar dari mulut Pak Karta sendiri. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan auman rendah yang membuat kaca-kaca jendela pecah berantakan. Mbah Wiryo menyalakan obor dengan terburu-buru, namun ia terlambat. Pak Karta masih di sana, duduk bersila dengan rantai yang telah putus. Namun, ketika ia menoleh, wajah Pak Karta telah berubah. Matanya tidak lagi memiliki pupil, hanya dua rongga merah yang menyala. Tanda hitam di lehernya kini telah menjalar menutupi seluruh wajahnya, membentuk pola bulu-bulu kasar. Pak Karta, atau apapun yang kini menghuni tubuh itu, berdiri dan menatap ke arah desa di bawah gunung. Dia sudah masuk, bisik Mbah Wiryo lemas. Pintunya bukan di hutan, pintunya adalah Karta. Pak Karta berjalan menuruni gunung menuju desa dengan langkah yang berat dan tidak wajar. Setiap rumah yang dilewatinya mulai tercium aroma singkong bakar yang menyengat. Pak Karta berjalan menuruni gunung menuju desa dengan langkah yang berat dan tidak wajar. Setiap rumah yang dilewatinya mulai tercium aroma singkong bakar yang menyengat.